Halo teman-teman, nama saya Sumardiana. Saya mahasiswi profesi alih jenjang Poltekkes Kemenkes Kupang. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu materi tentang sistem reproduksi, yaitu bagian daripada mata kuliah ilmu biomedik dasar. Baik, kita mulai saja. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita terdiri dari dua, yaitu eksternal dan internal. Organ-organ eksternal. Yang pertama, mons pubis atau veneris. Yang kedua, labia mayora. Yang ketiga, labia minora. Yang berikut, klitoris, vestibulum, meatus uretra, intrauterus vagina, dan kelenjar sken Bartolini. Baik, yang pertama, mons veneris atau pubis merupakan suatu bangunan yang terdiri atas kulit yang di bawahnya terdapat jaringan lemak menutupi tulang kemaluan atau sifisis. Mons veneris ditutupi rambut kemaluan. Fungsi mons veneris adalah sebagai pelindung terhadap benturan-benturan dari luar dan dapat menghindari infeksi dari luar. Labia mayora atau bibir besar terdiri atas bagian kanan dan kiri, lonjong mengecil ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak. Bagian ini mengandung banyak ujung saraf sehingga sensitif terhadap hubungan seks. Klitoris. Klitoris merupakan suatu bangunan yang terdiri dari glans klitoris, korpus klitoris, dan crura klitoris. Merupakan bagian yang erektil seperti penis pada pria. Mengandung banyak pembuluh darah dan saraf sehingga sangat sensitif saat hubungan seks. Vestibulum. Bagian kelamin ini dibatasi oleh kedua labia kanan, kiri, dan bagian atas oleh klitoris serta bagian belakang pertemuan labia minora. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina atau liang senggama, saluran kencing, kelenjar Bartolini, dan kelenjar sken. Kelenjar ini akan mengeluarkan cairan pada saat permainan pendahuluan dalam hubungan seks sehingga memudahkan penetrasi penis. Himen atau selaput darah merupakan selaput tipis yang menutupi bagian lubang vagina luar. Pada umumnya, himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium atau lapisan dalam rahim. Pada perempuan yang tidak mempunyai introitus hymenalis disebut atresia hymenalis atau hymen interforata. Akibatnya darah mens tidak bisa keluar. Pada saat hubungan seks pertama, himen akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkan, himen merupakan tonjolan kecil yang disebut furuncula myrtiformis. Baik teman-teman, kemudian kita masuk ke organ berikutnya, yaitu organ-organ internal. Yang pertama, 2 ovarium atau indung telur, 2 tuba Fallopi atau saluran telur, uterus atau rahim, dan vagina. Vagina merupakan saluran senggama. Merupakan saluran muskup membranase atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Bagian ototnya berasal dari otot levator ani dan otot sphincter ani atau otot dubur, sehingga dapat dikendalikan dan dilatih. Dinding vagina mempunyai lipatan sirkuler atau berkerut yang disebut rugae. Dinding depan vagina berukuran 9 cm dan dinding belakangnya 11 cm. Selaput vagina tidak mempunyai kelenjar sehingga cairan yang selalu membasahi berasal dari kelenjar rahim atau lapisan dalam rahim. Sebagian dari rahim yang menonjol pada vagina disebut porsio atau leher rahim. Vagina atau saluran senggama mempunyai fungsi penting sebagai jalan lahir bagian lunak, sebagai sarana hubungan seksual, dan saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi. Lendir vagina banyak mengandung glikogen yang dapat dipecah oleh bakteri Doderlein, sehingga keasaman vagina sekitar 4,5 pH. Berikut rahim atau uterus.
Bentuk rahim seperti buah pir atau alpukat dengan berat sekitar 30 gram. Terletak di panggul kecil di antara rektum atau bagian usus sebelum dubur, dan di depannya terletak kandung kemih. Hanya bagian bawahnya disangga oleh ligamen yang kuat sehingga bebas untuk tumbuh dan berkembang saat kehamilan. Ruangan rahim berbentuk segitiga dengan bagian besarnya di atas. Dari bagian atas rahim atau fundus terdapat ligamen menuju lipatan paha atau kanalis inguinalis, sehingga kedudukan rahim menjadi ke arah depan. Lapisan otot rahim terdiri dari 3 lapis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh kembang sehingga dapat memelihara dan mempertahankan kehamilan selama 9 bulan. Kemudian indung telur atau ovarium. Indung telur terletak antara rahim dan dinding panggul dan digantung ke rahim oleh ligamentum ovari properium dan ke dinding panggul oleh ligamentum infundibulo atau pelvicum. Indung telur merupakan sumber hormonal perempuan yang paling utama, sehingga mempunyai dampak perempuan dalam pengaturan proses menstruasi. Indung telur mengeluarkan telur atau ovum setiap bulan silih berganti antara kanan dan kiri. Pada saat telur atau ovum dikeluarkan perempuan disebut dalam masa subur. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal, seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima sigot. Fertilasi atau proses pembuahan. Fertilasi adalah proses peleburan antara satu sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Nanti teman-teman bisa lihat pada gambar. Yang terakhir kita masuk pada hormon-hormon reproduksi. Yang pertama, estrogen. Dihasilkan oleh ovarium. Jenis yang paling penting untuk reproduksi adalah estradiol. Fungsinya pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual wanita, payudara, lekuk tubuh, rambut, kemaluan, dan lain-lain. Kemudian siklus menstruasi. Ketebalan endometrium menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai dengan penetrasi sperma. Hormon berikut adalah progesteron. Dia diproduksi oleh korpus luteum, berfungsi mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi sigot. Kadar progesteron terus dipertahankan selama trimester awal kehamilan sampai plasenta dapat membentuk hormon HCG. Hormon berikut adalah gonadotropin releasing hormone. Diproduksi oleh hipotalamus, berfungsi merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone di hipofisis. Bila kadar estrogen tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH atau gonadotropin releasing hormone akan menjadi rendah. Begitupun sebaliknya. Hormon berikut adalah FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Kedua hormon ini disebut gonadotropin hormone. Diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. Fungsi FSH mematangkan folikel primordial menjadi folikel degraft. Folikel ini akan menjadi korpus luteum dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH. Baik teman-teman, terima kasih. Demikian penyajian video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.